Ibu seperti laut, dia memberi kehidupan meskipun manusia mencemari airnya. Walaupun begitu, dia tetap mencintai manusia tersebut tanpa memandang kesalahan mereka padanya, menyampingkan lukanya karena cinta yang dia miliki mengalahkan rasa sakit itu. Ada pepatah mengatakan bahwa jika kamu kehilangan ibumu, maka seakan-akan kamu telah kehilangan mataharimu. Dan benar saja, ketika aku kehilangan ibu, aku kehilangan duniaku, aku kehilangan matahariku, dan aku kehilangan kebahagiaanku. Namaku adalah Bella. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Tetapi mereka bukanlah kakak kandungku. Mereka adalah kakak tiriku. Semenjak ibuku menikah dengan ayahku, hidupku menjadi lebih baik. Aku memiliki kakak yang menyayangiku, aku memiliki ayah yang menyayangiku, dan perekonomian keluargaku juga menjadi sangat baik. Sampai pada suatu hari, Bella, lu ngapain bangsa? Abang, ini seperti yang abang kira. Aku gak tahu apa-apa. Ini bukan salah aku. Dasar pembunuh. Kejadian itu adalah awal dari kehidupanku yang berubah 360 derajat. Ketika Bunda pergi, semuanya mulai menghakimiku, termasuk takdir yang tak adil padaku. Apa ini salahku? Dan dari situ, kehadiranku tak pernah dianggap ataupun diharapkan oleh siapapun. Lu aja kesini, lu cuma bikin mood bapak gak enak doang. Aku cuma mau ngambil sarapan kok. Ini juga aku mau sarapan di belakang. Lagi lu ngapain sih kesini? Kehadiran itu gak berguna atau enggak? Pergi! Wih, ada anak caper nih mau lewat. Baru tahu sekolah sebagus ini ternyata menampung cewek caper kayak lo. Yuh, gila. Yuh. Perlakuan seperti ini sudah biasa terjadi, dan aku begitu malas untuk menanggapi. Bel, lo kenapa sekolah ini mulu? Enggak apa-apa kok, Bel. Yang benar, kalau ada masalah cerita aja sama gue. Bel tuh, ayo kita masuk ke kelas aja jangan di sini. Oh iya, yuk. Lo ada waktu nggak hari ini? Nggak ada. Main ke rumah gue yuk. Ayo. Ayo. Ini sekarang udah jam berapa? Hah? Ini udah maghrib ya? Emang iya ya? Oh iya. Maafin gue ya kalau lo nanti pulangnya maghrib malam, udah maghrib. Terus lo pulang gimana? Ya aku pulangnya naik ojek aja kali ya. Jangan, lo lebih baik sama abang gue aja. Ini kan udah larut malam. Nggak usah, aku mau naik ojek aja. Kamu jangan kayak gitu, ini udah larut malam banget. Jangan, kamu sama abang aku aja, nanti aku panggil abang aku sendiri.
jadi kamu, ha? Pulang maghrib sama anak laki-laki, mau jadi apa kamu, ha? Mau jadi pelacur? Dasar anak tidak tahu diri. Beri kamu dengan baik, tapi apa yang kamu lakukan? Sini kamu, sini. Mati saja kamu, mati. Bunda, ayah sekarang bisa nampar Bella, bisa pukul-pukul Bella, bisa marahin Bella. Bella harus di mana? Aduh, sakit banget. Tapi pokoknya aku harus tetap sekolah. Kalau aku nggak sekolah, pasti ayah lebih marah. Oke, semangat Bella, semangat. Bella, boleh nggak bareng sama abang? Kenapa? Soalnya kaki Bella lagi sakit. Berdua naik. Bang, boleh nggak Bella pulangnya sama abang lagi? Itu bukan si Bella ya? Iya, berani banget dia lewat sini ya. Mau dikasih pelajaran nggak? Tunggu tanggal mainnya aja. Udah. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Bener? Iya. Serius, aku lihat. Kamu kenapa tangannya kok memar-memar? Enggak apa-apa. Kamu bohong. Kenapa? Bener, gak apa-apa. Gimana anjir? Tangan lo aja memar-memar. Lo beneran gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Ini cuma bekas kemarin kok. Yang bener, apa kemarin gara-gara lo dianterin sama abang gue? Lo dipukulin ya? Enggak. Lo bohong. Bener. Yaudah, bentar ya, gue ambil obat dulu ke UKM. Lo tungguin sini ya. Moin. Ada yang lagi santai nih. Wah, siapa tuh? Bella ya? Iya, Kak. Ada apa ya? Ikut dulu yuk. Arabella, nama yang cantik. Tapi gak secantik sikap lo. Selama ini gue diem ya sama sikap lo tiap pagi yang centil banget sama Brian. Gue peringatin ya sama lo sekali lagi. Enggak kak, kakak gak berhak atur-atur aku. Aduh, pasti itu sakit banget. Ini balasannya kalau lo capek banget sama Brian. Bang Brian kan janji mau jemput aku tungguin aja deh. Aduh, kok abang lama banget ya, udah 2 jam loh. Bara, jemput Bella, gue ketiduran nih. Gua udah bilang berhenti nyusahin kakak-kakak lu, bisa mau naik angkot. Lagian lu juga naiknya sore anjir. Lagian siapa yang mau sama pembawa sial kayak lo? Lupa ya kalau Bella hampir dilecehin sama orang gara-gara naik angkot. Bella kan punya trauma, masa nggak kasihan? Ya, maafin Bella ya. Tapi Bella izin ke kamar dulu ya.
Wah, udah mulai berani lo ya. Ya, maafin Bella ya. Boleh marah sepuasnya, tapi jangan sekarang. Soalnya hari ini buruk banget. Dasar lu pembunuh gak tahu diri. Aku bukan pembunuh. Aku nggak tahu apa-apa. Bunda udah keadaan sekarat. Aku bukan pembunuh. Itu semua fitnah. Seorang kakak yang seharusnya melindungi adiknya, naas malah memukuli adik. Bella, lo kenapa? Lo kok ngelamun mulu? Iya. Jangan gitu, Bel. Nanti lo bisa-bisa ketempelan lo. Udah. Gue tahu kok, Bel, kalau gue ini orang baru yang ada di hidup lo. Tapi lo jangan sungkan cerita ke gue. Kata-kata Akila membuat benteng pertahananku roboh. Sama kakak aku. Jangan nangis. Apa, Bel? Kita bisa jalan ini bareng-bareng kok. Kalau lo ada apa-apa, kita cerita aja ke gue. Di saat yang terpuruk seperti ini, aku sangat bersyukur karena aku masih memiliki Akila yang selalu ada di sampingku. Ayah? Ayah lapar. Mau Bella masakin nggak? Saya bilang pergi Bella. Kalau aja kamu gak ceroboh, pasti Bunda masih ada di sini. Bella juga pengennya Bunda masih ada di sini ya, bareng-bareng sama kita. Nah, harus Bunda. Kayaknya emang gak ada ruang di hati ayah buat Bella lagi ya. Maaf Pak. Bella. Gue dengar-dengar lo jalan sama Brian ya? Kan gue udah peringatin, lo budak. Lo bayar pakai apa sih? Pakai tubuh lo ya? Anak membantu aja belagu banget. Hah? Kok mereka tahu sih kalau Bunda itu dulunya pembantu? Tahu dari mana mereka? Oh, gue tahu. Jangan-jangan lo anak haram ya? Jangan-jangan nyokap lo jual diri ya supaya bisa hidup enak. Jaga mulut kalian ya. Bunda gak pernah kayak gitu. Kenapa? Lo anak pelacur beneran ya? Jangan bawa nama Bunda. Kukira mereka akan berhenti sampai di situ. Ternyata mereka makin menjadi-jadi. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu kalian. Ibu cuman mau tanya, di sini ada yang namanya Bella. Saya, Bu. Kamu ikut saya ke BK. Bel, lo kenapa? Lo berangkat apa? Kamu itu BK ya? Lo kenapa dipanggil? Absen ke... Udah sampai aja sampai gurunya. Nanti ya, Kio. Sekeras apapun suaraku berbicara bahwa aku tak bersalah, tetap saja tak ada yang mempercayaiku. Kalau begitu, saya panggil orang tua kamu ke sekolah. Jangan, Bu. Aku nggak salah. Bohong Bu, ini aku punya bukti-buktinya. Kamu bohong, Bella. Ini buktinya udah jelas. Sidang kali ini cukup sampai sini aja. Pokoknya saya akan tetap memanggil orang tua kamu, Bella. Sekarang kalian keluar. Tak hanya itu, berita ini pun menyebar dan masuk ke telinga kakak-kakakku. Dan tentu, ini adalah petaka bagiku. Sekarang seorang Bella bisa membuli ya? Ayah aja gak pernah ngajarin lu ngebully. Tapi lu kenapa ngebully orang? Hah? Jawab! Sama abang mikir dulu gak sih sebelum ngelakuin hal ini? Aku itu dibully, bukan ngebully. Beraninya ya lah, ha? Sini kamu. Bun, hidup ini aneh ya. Dulu aku pulang dengan bibir yang sangat sumringah. Sekarang aku pulang dengan hati yang serba patah. Bahkan aku tak tahu harus pulang kemana. Dalam kondisi apapun, rumah itu tak pernah
pasti ayah bakal mukulin aku lagi. Dan kau pangeranku Apaan kamu, ha? Saya dengar kamu mau mobil orang di sekolah. Ayah, dengerin Bella dulu. Alah, saya gak butuh alasan kamu. Dulu abang kamu pernah dibully. Kenapa sekarang kamu jadi pembuli? Jawab, kenapa kamu ngelakuin hal ini? Dugaanku benar. Gak ada yang percaya sama aku, baik itu ayah, abang, ataupun AA. Padahal aku yang dibully. Ayah, aku nggak ngebully. Mereka yang ngebully aku. Mereka bawa-bawa bunda. Terus aku ngelawan. Kamu jangan banyak alasan, apalagi bawa nama bunda. Sama aja kayak abang kayak ngebully aku, menghakimi aku, nggak pernah ngerangkul aku. Aku capek ya, aku capek. Oh, mulai berani ya kamu. Ayah, ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Nih, barang-barang kamu. ayah, ini maksudnya apa? Pakai nanya. Sana kamu pergi sana dan jangan kembali lagi. Pergi. Caraku tersenyum seperti detak jantung yang Bunda, sekarang Bella harus kemana, Bunda? Kak, kita bisa bicara nggak? Kamu siapa? Saya bapaknya Bella. Kau harus lihat video ini. Sebenarnya Bella tuh nggak salah. Untungnya ada Akila yang bersedia membantuku untuk mencari kebenaran, dan dia berhasil mendapatkan bukti-buktinya. Bella, mana Bella? Bella, mana Bella? Kenapa? Kenapa kalian panik? Bella udah saya usir. Diusir? Kenapa? Kenapa kalian ribut? Bara, jelasin gua mau cari Bella. Halo, ini siapa? Apa ini benar dengan keluarga dari Bella? Gimana Bella sekarang? Maaf, tapi Bella telah meninggal. Dia telah menjadi korban tabrak lari. Wah, Bella udah meninggal. Bahkan setelah kematianku, mereka tak merasa kehilangan ataupun menyesal atas apa yang mereka perbuat. Sampai di suatu hari. Ya, Ma. Ada apa? Mama sehat. Mama mau mengakui kesalahan Mama. Sebenarnya Bella itu gak salah, Mama yang salah. Ngomong apa sih, Ma? Kan dia memang pembunuh. Setelah istri pertama meninggal dan kamu menikah lagi dengan pembantu itu dan si Bella yang bukan anakmu itu, Mama gak suka ngelihatnya. Dia itu bukan anak kamu, dia itu anak orang lain. Terlebih lagi dia pembantu. Dia gak cocok buat jadi bagian dari keluarga kita. Karena itu Mama gelap hati dan meracuni istri kamu. Aku gak percaya lagi sama Mama. Nak, maafin ayah ya. Kalau kamu kembali, ayah janji akan jadi ayah yang baik. Bella akan abadi dengan rasa sakit yang mendera. Segala penyesalan tak ada gunanya. Air yang mengalir tak akan kembali saat arus tak lagi bergerak. Begitu juga takdir